jiwa, raga hanyalah kerana Tuhan tanpa perasaan. Belajarlah ketika yang lain sedang tidur. Bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan. Bersiap-siaplah ketika yang lain sedang bermain. Dan bermimpilah ketika yang lain sedang berharap. Khalil Gibran and William Arthur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mega Wahyuningtyas dari Rombel Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2017 NIM 71014170037. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kesiapan menjadi guru, pendidikan administrasi perkantoran dengan judul Pengaruh Minat Menjadi Guru, Sikap Keguruan, dan Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL terhadap kesiapan menjadi guru pendidikan administrasi perkantoran, studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2016. Kemudian, agenda pembahasan pada kali ini yaitu pertama, bab 1 pendahuluan dengan isi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kedua, kajian teori yang isinya nanti ada grand teori, teori kesiapan menjadi guru, minat menjadi guru, dan sikap keguruan, serta PPL. 3. Penelitian yang relevan. 4. Kerangka berpikir. Dan 5. Paradigma penelitian. Kemudian bahasan ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama nanti dibahas desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, uji coba instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal yang wajib atau menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dengan ditempuhnya pendidikan ini nanti, seseorang diharapkan mampu bersaing dengan manusia lainnya guna mempersiapkan bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, dalam suatu pendidikan sendiri banyak memiliki disiplin ilmu, yang mana salah satu disiplin ilmu tersebut pada bidang ekonomi, di dalamnya terdapat disiplin ilmu pendidikan administrasi perkantoran. Pada disiplin ilmu pendidikan administrasi perkantoran sendiri mungkin lebih dapat fleksibel karena sejatinya disiplin ilmu ini akan melahirkan generasi sebagai calon pendidik guru administrasi perkantoran. Namun dengan seiring berjalannya waktu, ilmu disiplin ini dapat melahirkan generasi yang dapat bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Dalam hal ini, dalam membentuk seorang guru yang mumpuni dalam bidangnya, maka diperlukan sebuah persiapan terlebih dahulu. Dengan kata lain, kesiapan seorang guru menjadi hal yang sangat penting bagi menghasilkan suatu peserta didik yang hebat nantinya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menjadi seorang guru administrasi perkantoran, yaitu seorang guru harus memiliki bakat dan kompetensi di dalam bidang administrasi. Kemampuan tersebut tidak hanya dalam kemampuan fisik seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas, namun di sini seorang guru juga harus memiliki kemampuan secara mental dalam menghadapi kondisi kelas dan suasana kelas, sehingga nanti akan terjadi interaksi secara langsung dengan siswanya. Nah, adapun salah satu indikator keberhasilan bagi seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar adalah menumbuhkan minat untuk menjadi seorang guru. Selain itu, salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sikap keguruan, seperti contoh penerapan kode etik guru Indonesia dan lain-lain. Universitas Negeri Semarang sendiri yang notabene merupakan kampus pendidikan dengan mengadakan beberapa mata kuliah baik itu secara praktik mengenai keguruan ataupun secara teoritis. Nah, salah satu mata kuliah dan wajib dilakukan oleh mahasiswa keguruan jurusan keguruan adalah praktik pengalaman lapangan atau PPL. Nah, berdasarkan hasil observasi awal, peneliti
yang berkaitan dengan kesiapan untuk menjadi seorang guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di layar bahwasannya dilihat dari 30 mahasiswa yang menyatakan siap menjadi guru administrasi perkantoran hanya sebesar 13 mahasiswa saja. Sedangkan 17 mahasiswa lainnya mengatakan belum memiliki kesiapan untuk menjadi seorang guru. Kemudian dari 20 mahasiswa menyatakan ia memiliki minat menjadi seorang guru, namun 10 mahasiswa yang lain belum memiliki minat untuk menjadi seorang guru. Kemudian dari keterampilan dan kemampuan mengajar yang baik, 16 mahasiswa menyatakan memiliki dan 14 mahasiswa menyatakan tidak memiliki. Kemudian dari 30 mahasiswa semuanya sudah menyatakan telah mengikuti program praktik pengalaman lapangan atau PPL. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016, masih terdapat beberapa orang yang belum memiliki minat dan ragu untuk menjadi seorang guru. Jadi belum memiliki kesiapan untuk menjadi seorang guru. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan fenomena gap, yaitu masih terdapat beberapa mahasiswa yang menyatakan dirinya tidak siap menjadi seorang guru, padahal latar belakang atau background pendidikan mereka adalah sebagai seorang guru. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah minat menjadi seorang guru berpengaruh terhadap kesiapan menjadi seorang guru pada mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang. Kemudian rumusan kedua yaitu apakah sikap keguruan berpengaruh terhadap kesiapan menjadi seorang guru pada mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang. Dan rumusan yang ketiga, apakah praktik pengalaman lapangan berpengaruh terhadap kesiapan menjadi seorang guru pada mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian kali ini yang pertama, mengetahui apakah minat menjadi seorang guru berpengaruh terhadap kesiapan menjadi seorang guru pada mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, mengetahui apakah sikap keguruan berpengaruh terhadap kesiapan menjadi seorang guru pada mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang. Dan yang ketiga, mengetahui apakah praktik pengalaman lapangan atau PPL berpengaruh terhadap kesiapan menjadi seorang guru pada mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang. Dan kali ini manfaat penelitian yang pertama, kegunaan secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teori serta analisisnya untuk penelitian di masa yang akan datang yang tentunya juga bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sejenis serta menjadi salah satu referensi untuk kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai kesiapan menjadi seorang guru. Yang selanjutnya, kegunaan secara teoritis, yang mana diharapkan pula penelitian ini memiliki manfaat, yaitu menambah koleksi karya ilmiah, mengembangkan pemikiran dan wawasan pengetahuan secara ilmiah, dan dalam mengembangkan pengetahuan tentang kesiapan menjadi seorang guru bagi mahasiswa pendidikan ekonomi administrasi perkantoran. Selanjutnya, manfaat penelitian secara praktis terbagi dalam 3.
hal. Yang pertama, kegunaan secara praktis bagi peneliti, yaitu penelitian ini sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. Selain itu, menjadi suatu wahana atau latihan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengalaman serta pengetahuan penelitian. Kemudian, kegunaan secara praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan masukan agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya menjadi seorang guru dan meningkatkan minat serta kesiapannya menjadi seorang guru yang lebih siap ke depannya dan menjadi guru pendidikan administrasi perkantoran yang profesional. Yang terakhir, kegunaan secara praktis bagi universitas yang mana sebagai sumbang koleksi pustaka dan bacaan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada umumnya dan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran pada khususnya. Grand Theory. Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koneksionisme oleh Edward Thorndike. Menurut Thorndike, dalam Rifai dan Ani 2012 mengemukakan 3 macam hukum dasar dalam belajar, yaitu hukum kesiapan atau the law of readiness, hukum latihan atau the law of exercise, dan hukum akibat atau the law of effect. Nah, dalam Grand Theory oleh Edward Thorndike ini terdapat 3 hukum, yaitu pertama hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, yang mana saya memilih Grand Theory ini kemudian saya kaitkan dengan variabel penelitian saya, yaitu minat menjadi guru, sikap keguruan, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Nah, yang pertama yaitu hukum kesiapan menjadi seorang guru, yang mana ada 4 bahasan. Yang pertama, hukum kesiapan. Dengan adanya hukum kesiapan atau the law of readiness, maka rasa yang kuat untuk mencapai profesi guru tersebut dan seseorang akan memiliki kesiapan yang lebih untuk menjadi seorang guru. Yang mana jika seseorang tersebut sudah minat akan profesi guru, maka akan berusaha secara optimal untuk mencapai profesi tersebut. Yang kedua yaitu hukum latihan atau the law of exercise. Hukum latihan atau the law of exercise relevan untuk menjelaskan bahwa dengan mahasiswa calon guru pendidikan administrasi perkantoran yang telah mengikuti program PPL dengan sudah mengikutinya program tersebut, maka akan memiliki kesiapan menjadi guru dan akan jauh lebih siap secara nyata mengenai proses pembelajaran di sekolah maupun cara berinteraksi dengan siswanya. Yang terakhir yaitu hukum akibat, the law of effect. Hukum akibat atau the law of effect ini relevan untuk menjelaskan minat yang tinggi yang dimiliki oleh calon guru, maka dengan adanya suatu kesiapan, maka seorang calon guru juga dapat menyiapkan bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu sikap-sikap keguruan, yang mana jika seseorang memiliki sikap yang baik, maka dapat dicontoh oleh seorang di sekitarnya, yang mana di sini guru merupakan role model bagi siswa maupun masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, teori yang pertama yaitu kesiapan menjadi seorang guru, yang mana terdapat 4 bahasan. Yang pertama yaitu pengertian kesiapan menjadi guru, peran penting kesiapan menjadi guru, faktor yang mempengaruhi, dan indikator kesiapan menjadi guru. Yang pertama, pengertian kesiapan menjadi guru. Di sini saya akan mengambil dari teori menurut Slameto, James Driver dalam Slameto, dan Daliono. Yang pertama, menurut Slameto 2010, kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuat seseorang siap untuk memberi respon atau jawaban dengan tertentu terhadap suatu situasi yang dihadapi. Slameto juga berpendapat bahwa kesiapan memiliki 4 prinsip. Pertama, semua aspek perkembangan yang saling mempengaruhi, kematangan jasmani dan rohani yang dijadikan sebagai pengalaman, kemudian pengalaman-pengalaman yang berpengaruh positif terhadap kesiapan, dan kesiapan terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Yang kedua, teori
menurut James Driver dalam Slameto 2013 mengatakan bahwa kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Lebih lanjut dalam Slameto 2013 mengemukakan bahwa kesediaan itu akan timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan suatu kecakapan. Dan yang terakhir yaitu menurut Daliono 2009 menyebutkan bahwa kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik fisik maupun mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, kesiapan dapat disimpulkan sebagai kesediaan atau kemampuan yang cukup baik secara fisik maupun mental oleh seorang guru tersebut dalam melakukan sesuatu dengan suatu kecakapan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi seorang guru. Yang pertama, menurut Rita Eka Izati 2008, faktor yang mempengaruhi perkembangan individu di sini berkaitan dengan kesiapan menjadi guru dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kedua, menurut Slameto 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi seorang guru mencakup 3 aspek, yaitu kondisi fisik, mental, emosional, kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan, keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah dipelajari. Ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi kesiapan seseorang untuk berbuat sesuatu. Dan menurut Daliono, mengemukakan beberapa faktor yang secara bersama-sama membentuk kesiapan. Yang pertama yaitu perlengkapan, pertumbuhan fisiologis yang menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat-alat indera dan kapasitas intelektual, dan yang lain-lain. Motivasi yang menyangkut kebutuhan, minat, serta tujuan individu untuk mempertahankan serta mengembangkan diri, dan yang lain-lain. Selanjutnya merupakan peran penting kesiapan menjadi seorang guru menurut Nana Syaudi Sukmadinata 2009. Yang pertama, guru sebagai pribadi, yang mana guru adalah manusia yang dapat mempengaruhi peserta didiknya dengan seluruh kepribadian sebagai pendidik dan pembimbing. Kedua, guru sebagai pengajar dan pendidik, yang mana guru sebagai seorang pendidik dan pengajar yang dimaksudkan adalah guru membantu peserta didik untuk dapat berpikir lebih dewasa dalam memecahkan masalah, membantu perkembangan intelektual, efektif dan psikomotor melalui penyampaian pengetahuan, pemecahan masalah, latihan efektif dan keterampilan. Dan yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Di sini yaitu mampu membimbing dan membantu peserta didik mengatasi kesulitan atau hambatan yang dihadapi. Untuk dapat membantu kesulitan peserta didiknya, guru harus memiliki kemampuan memahami segala potensi dan kelemahan masalah dan kesulitan dengan segala latar belakang yang dimiliki. Dan di sini indikator kesiapan menjadi seorang guru yang pertama yaitu menurut Wina Sanjaya 2006, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, variasi atau stimulus, membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengelola kelas. Dan selain itu, bagi mahasiswa sebagai calon guru harus memenuhi kriteria yang ada dalam hal ini, yaitu kompetensi. Sedangkan berdasarkan indikator, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang pertama, seorang guru harus memiliki kemampuan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Selanjutnya, variabel selanjutnya yaitu minat menjadi seorang guru. Di sini akan terdapat 3 bahasan. Yang pertama nanti ada pengertian minat menjadi seorang guru, faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjadi guru, dan indikator minat menjadi guru. Yang pertama yaitu pengertian minat menjadi guru. Saya mengambil teori dari Anderson dalam Suharsimi tahun 1980. Minat atau perhatian di dalam pengertian umum menunjuk pada kecenderungan manusia untuk mencari atau menolak suatu kegiatan. Menurut Sudirman, guru sendiri merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar.
Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Nah, beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi minat adalah konsep diri atau persepsi profesi guru. Menurut Agustiani tahun 2009 menyatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dalam lingkungannya. Menurut Desmita 2010 tahun 1600 di dalam halaman 169, yang mana konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkah laku seseorang. Bagaimana akan seseorang memandang dirinya akan tercermin dari keseluruhan tingkah laku tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi guru, yang pertama dari Slameto 2010 membedakan faktor yang mempengaruhi minat terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor jasmania seperti kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologis seperti perhatian, ketertarikan, dan aktivitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi menurut Daliono 2005, minat dalam diri seseorang timbul karena adanya faktor daya tarik dari luar dan dari dalam hati sanubari. Menurut Slameto 2013, minat sendiri merupakan kecenderungan yang konsisten untuk memperhatikan beberapa kegiatan yang diminati, diperhatikan terus-menerus, dan disertai dengan rasa senang. Selanjutnya, indikator minat menjadi guru menurut Bicott dalam Abror yaitu yang pertama ada unsur kognisi atau mengenal, yaitu minat mengandung unsur kognisi, artinya minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju dan minat tersebut. Yang kedua ada indikator secara emosional atau perasaan, yaitu minat mengandung unsur emosi karena dalam partisipasi atau pengalaman tersebut disertai dengan perasaan tertentu, yaitu biasanya perasaan senang. Nah, yang ketiga yaitu ada konasi atau kehendak, yaitu minat mengandung unsur konasi merupakan kelanjutan dari unsur kognisi dan emosi yang diwujudkan dalam membentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan sebuah kegiatan. Variabel yang kedua yaitu sikap keguruan, yang mana ada 3 bahasan. Yang pertama yaitu pengertian sikap keguruan, faktor yang mempengaruhi sikap keguruan, dan indikator sikap keguruan. Yang pertama yaitu pengertian sikap keguruan. Menurut Sarlinto Wirawan Sarwono 2012, sikap atau attitude adalah suatu istilah yang menggambarkan perasaan seseorang berupa perasaan senang, tidak senang, atau perasaan yang biasa-biasa saja seseorang terhadap suatu benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Sedangkan sikap dapat diartikan sebagai perasaan yang timbul dari pandangan individu yang memotivasi seseorang untuk melakukan reaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kemudian kode etik dari guru Indonesia yang pertama yaitu guru mampu mengabdi untuk membimbing peserta didik, guru memiliki kejujuran, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik, guru mampu menciptakan suasana sekolah secara kondusif, guru senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat, guru secara individu dan bersama-sama berusaha meningkatkan mutu dan martabat profesi keguruan, guru menjaga hubungan baik dengan teman seprofesi, guru secara bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, dan guru melaksanakan semua kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sikap keguruan berdasarkan pendapat menurut Abu Ahmadi dan Wirawan Sarwono. Yang pertama menurut Abu Ahmadi ada 2 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap, yaitu faktor intern, faktor yang ada pada diri orang itu sendiri, faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang, faktor eksternal biasanya terjadi karena adanya interaksi bersama orang lain. Sedangkan menurut Wirawan menyebutkan faktor-faktor pembentukan sikap itu ada 2.
pertama, faktor internal merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang ada dari luar diri sendiri. Selanjutnya, indikator sikap keguruan menurut David Osiris tahun 1999. Yang pertama ada komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif merupakan keseluruhan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan fakta, pengetahuan, dan keyakinan terhadap objek tertentu. Komponen afektif yaitu berhubungan dengan perasaan atau emosi seseorang terhadap objek yang utamanya pada penelitian terhadap objek tertentu. Sedangkan komponen perilaku adalah terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak atau melakukan terhadap sesuatu. Variabel selanjutnya yaitu praktik pengalaman lapangan atau PPL. Terdapat dua bahasan yaitu pengertian dari PPL itu sendiri dan indikator dari PPL. Praktik pengalaman lapangan atau PPL menurut Humalik 2009 yaitu PPL merupakan ajang membentuk dan membina berbagai kompetensi yang disyaratkan untuk memiliki pekerjaan sebagai guru atau pekerjaan lainnya di lembaga kependidikan. Sasaran yang hendak dicapai dari adanya kegiatan ini adalah calon pendidik yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta pola tingkah laku yang diperlukan oleh profesinya dan cakap serta tepat menggunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. PPL merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang diprogramkan dan disusun oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan atau LPTK dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi seorang guru ataupun tenaga kependidikan. Selanjutnya, indikator PPL yaitu pertama persiapan pembelajaran, praktik mengajar, menyusun dan mengembangkan media pembelajaran, menyusun dan mengembangkan alat evaluasi, dan kegiatan non-mengajar. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran, meliputi pembuatan RPP, mengonsultasikan RPP kepada pembimbing, menguasai bahan ajar, menguasai metodologi pembelajaran, sampai dengan penyiapan diri secara fisik maupun mental. Yang selanjutnya yaitu praktik mengajar. Berdasarkan pendapat Suwarno tahun 2006, keterampilan dalam mengajar antara lain seperti keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, memberi penguatan, menggunakan media pembelajaran, dan membimbing serta berdiskusi dengan kelompok kecil. Kemudian keterampilan dalam mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengajar perorangan maupun dari kelompok kecil. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengembangkan media pembelajaran, dapat berupa PPT, video, atau media yang dapat berkaitan dengan materi pelajaran itu sendiri. Yang keempat ada menyusun dan mengembangkan alat evaluasi, seperti berupa kuis, pertanyaan secara lisan, ulangan harian, tugas individu maupun kelompok, serta dan lain-lain. Yang terakhir ada kegiatan non-mengajar seperti membantu terselenggaranya kegiatan administrasi sekolah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, piket sekolah, dan lain-lain. Nah, kemudian penelitian yang relevan yaitu pertama dari Nurul Mabitatul Musdolifah dengan judul penelitian pengaruh lingkungan keluarga dan sikap keguruan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi UNJ. Hasilnya yang kedua yaitu sikap keguruan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi UNJ. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga dan sikap keguruan secara bersama-sama terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi UNJ. Penelitian kedua yaitu dari Triana Yuniasari dengan judul penelitian pengaruh minat menjadi guru, lingkungan keluarga, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL
terhadap kesiapan menjadi guru akuntansi mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2013 FEUNY. Dengan hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh positif minat menjadi guru terhadap kesiapan menjadi guru akuntansi mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2013 FEUNY dengan koefisien korelasi sebagai berikut bisa dibaca. Kemudian terdapat pengaruh positif lingkungan keluarga terhadap kesiapan menjadi guru akuntansi mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2013 FEUNY dengan koefisien korelasi sebesar bisa dibaca dengan taraf signifikan 5%. Kemudian yang terakhir hasilnya terdapat pengaruh positif minat menjadi guru, lingkungan keluarga, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL secara bersama-sama terhadap kesiapan menjadi guru akuntansi mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2013 FEUNY. Dan penelitian yang relevan selanjutnya ditulis pada Muhnasrul Ilmawati, Sirajuddin Saleh, Rismaniswati, Rudi Salam dengan jurnal Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran volume 5 nomor 1 dengan judul penelitian minat menjadi guru pada mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Hasil penelitian ini yang pertama, bahwa mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar berminat untuk menjadi guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh setiap indikator pada variabel ini, yaitu kognisi ataupun mengenal. Yang kedua yaitu emosi dan perasaan, di mana hasil peneliti menunjukkan bahwa emosi atau perasaan yaitu perasaan senang dan ketertarikan dan perhatian yang besar terhadap profesi guru berada pada kategori berminat dengan persentase 75,85%. Dan yang ketiga yaitu konasi atau kehendak, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa konasi atau kehendak yaitu hasrat, kemauan, dan motivasi menjadi guru berada pada kategori berminat dengan persentase sebesar 65,16%. Sehingga orisinalitas dari penelitian saya yaitu menggunakan variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, menggunakan variabel independen yaitu minat menjadi guru, sikap keguruan, dan praktik pengalaman lapangan, yang mana sebelumnya variabel tersebut belum digunakan oleh peneliti yang lain, yang mana ini dikhususkan pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta diterapkan atau yang menjadi fokusnya pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran FEUNES angkatan 2016 yang mana telah menempuh program PPL. Selanjutnya kerangka berpikir yang pertama yaitu pengaruh minat menjadi guru terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 FEUNES, yang mana minat menjadi guru berpengaruh terhadap kesiapan menjadi guru pendidikan administrasi perkantoran. Dengan demikian, seperti halnya dengan mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 FEUNES yang memiliki minat menjadi guru, diprediksi bahwa dalam dirinya akan muncul perasaan senang dan perhatian yang besar terhadap profesi guru, khususnya guru pendidikan administrasi perkantoran, dan berusaha semakin maksimal untuk memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai guru pendidikan administrasi perkantoran. Yang kedua yaitu pengaruh sikap keguruan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 FEUNES. Sikap keguruan berpengaruh terhadap kesiapan menjadi guru. Sikap keguruan terbentuk dari tingkah laku, gaya bahasa, sikap, dan tindakan yang tercermin di depan peserta didik maupun di hadapan masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu pengaruh praktik pengalaman lapangan terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 FEUNES. Praktik pengalaman lapangan atau PPL berpengaruh terhadap kesiapan menjadi guru. Dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang calon guru pendidikan administrasi perkantoran yang memadai tersebut, mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 Fakultas Ekonomi UNES
juga akan memiliki kesiapan yang lebih untuk menjadi guru administrasi perkantoran yang tinggi, karena dalam bidang administrasi perkantoran nanti juga akan melibatkan siswa secara langsung. Dan yang terakhir, yang keempat, pengaruh minat menjadi guru, sikap keguruan, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL terhadap kesiapan menjadi guru pendidikan administrasi perkantoran. Minat menjadi guru, sikap keguruan, praktik pengalaman lapangan atau PPL berpengaruh terhadap kesiapan menjadi guru pendidikan administrasi perkantoran. Kemudian paradigma penelitian, yang mana bisa dilihat dari gambar bahwasanya pengaruh minat menjadi guru X1 terhadap kesiapan menjadi guru atau Y, kemudian X2 pengaruh sikap keguruan terhadap kesiapan menjadi guru atau Y, X3 pengaruh PPL atau praktik pengalaman lapangan terhadap kesiapan menjadi guru atau Y, dan pengaruh minat menjadi guru, sikap keguruan, dan PPL secara bersama-sama terhadap kesiapan menjadi guru atau Y. Kemudian desain penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu minat menjadi guru atau X1, sikap keguruan atau X2, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL X3 terhadap variabel terikat, yaitu kesiapan menjadi guru pendidikan administrasi perkantoran atau Y. Yang mana pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sebuah instrumen penelitian, yaitu angkat atau kuesioner. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan desain penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif yaitu semua informasi atau data diwujudkan berdasarkan analisis data statistik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 FE UNES. Sedangkan penelitian asosiatif itu yang mana desain penelitian ini dilakukan dengan pengujian hipotesis dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian yaitu variabel terikat atau dependent variable, yaitu kesiapan menjadi guru dengan simbol Y. Variabel bebas atau independent variable, yang pertama minat menjadi guru yaitu menjadi X1, sikap keguruan X2, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL X3. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi, saya mengambil teori dari Suharsini, Arikunto, sampel dari Sugiono, dan teknik pengambilan sampel juga dari Sugiono. Nah, kemudian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa prodi pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 dengan jumlah mahasiswa 108 yang terbagi dalam 3 kelas, yaitu pendidikan administrasi perkantoran A, pendidikan administrasi perkantoran B, dan pendidikan administrasi perkantoran IUP. Sampel. Sesuai dengan dijelaskan dalam Sugiono 2016, pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slavin dengan tingkat kesalahan 5% karena ukuran populasi sudah diketahui jumlahnya dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat, yang mana saya hitung nanti menggunakan sampel ini ada 85 mahasiswa. Selanjutnya itu teknik pengumpulan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling probability sampling dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Teknik proportionate stratified random sampling karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan memperhatikan strata atau tingkatan, karena populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan bersifat strata, di mana mahasiswa jurusan PE administrasi perkantoran terdapat 3 kelas, yaitu pendidikan administrasi perkantoran A, pendidikan administrasi perkantoran B, dan pendidikan administrasi perkantoran IUP. Bisa dilihat perhitungannya sebagai berikut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data meliputi angket atau kuesioner, yang mana jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban.
Kedua yaitu dokumentasi untuk mengumpulkan arsip-arsip atau data-data yang diperlukan sebagai pelengkap dalam laporan penelitian, misalnya foto, data mahasiswa, PE, dan data-data yang lainnya. Kemudian wawancara ditujukan kepada mahasiswa jurusan PE Administrasi Perkantoran angkatan 2016 UNES. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan melalui WhatsApp untuk memperoleh data dari narasumbernya. Kemudian uji coba instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas instrumen. Menurut Suharsimi, suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan. Nah, setelah dengan rumus sebagai berikut, kemudian setelah R hitung ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan R tabel pada taraf signifikasi yaitu 5%. Untuk mengetahui butir yang valid atau tidak valid, apabila R hitung sama dengan atau lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikasi 5%, maka butir dari instrumen itu tersebut valid. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas instrumen. Menurut Suharsimi 2013 bahwa apabila terdapat instrumen yang dapat diberikan skor dan skor tersebut bukan 1 dan 0, maka uji coba dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rumus Alpha-Cronbach dengan rumus sebagai berikut. Yang mana instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien alfa sama dengan atau lebih dari 0,600. Menurut Sunyoto 2011 sebaliknya, apabila reliabilitas kurang dari 0,600 maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliable. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan melalui uji persyaratan analisis. Yang pertama, teknik analisis deskriptif disajikan dalam bentuk deskripsi data secara deskriptif dan dari masing-masing variabel, baik itu variabel bebas atau prediktor maupun terikat atau kriterium. Kemudian melalui uji persyaratan analisis, yaitu yang pertama melalui uji linearitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yaitu minat menjadi guru atau X1, sikap keguruan X2, dan praktik pengalaman lapangan atau X3 mempunyai hubungan yang linear atau tidak terhadap variabel terikatnya yaitu kesiapan menjadi guru atau Y. Kemudian dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dan model regresi. Jika nilai koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas sama dengan atau kurang dari 0,70, maka model dapat dikatakan bebas dari asumsi klasik multikol. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, meliputi analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Ini digunakan untuk mengetahui pengaruh minat menjadi guru, sikap keguruan, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2016 FE UNES dengan langkah-langkah yang pertama, mencari korelasi yang sederhana antara X1, X2, X3, dan Y. Yang kedua, mencari koefisien determinasi R kuadrat antara variabel X1 dengan variabel Y, variabel X2 dengan variabel Y, dan X3 dengan variabel Y. Ketiga, membuat persamaan garis regresi dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Dan yang terakhir, pengajuan hipotesis yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara mandiri terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji T. Dan analisis regresi ganda digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan langkah-langkah. Yang pertama, mencari koefisien korelasi antara variabel X1, X2, X3, dan Y. Yang kedua, mencari koefisien determinasi antara variabel Y dengan variabel X1, X2, dan X3. Yang ketiga, membuat persamaan garis regresi 3 prediktor dengan rumus Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 plus B3X3. Yang keempat, ada pengujian hipotesis dengan uji F. Dan yang terakhir yaitu mencari sumbangan relatif atau SR dan sumbangan efektif atau SE. Thank you, terima kasih. Sekian
terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya, Mega Wahyuni